Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Polda Magang Kampus Merdeka dengan nama EduTech Internship in PT Sebangku Jaya Abadi. Yang mana kami memang fokusnya lebih ke perusahaan yang game gitu ya. Dan ini adalah batch keempat, yaitu batch ketiga buat kami. Jadi pertama kami sudah ada di batch 1, kemudian baru aja selesai di batch 3 dan saat ini kami membuka batch 4 gitu ya. Dan inilah perkenalan tentang PT Sebangku Jaya Abadi. Kami punya visi yaitu menjadi sebuah pusat edukasi keluarga unggulan dunia yang menyediakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu ya. Misinya memang kita ada penelitian, kemudian membuat sebuah pusat sumber belajar, kemudian juga ada workshop, melestarikan kebudayaan lokal dan juga wahana-wahana rekreasi edukatif. Memang semuanya itu kami buat dengan ala-ala budaya yang ada di Indonesia, tapi kita kemas dalam bentuk yang internasional seperti itu. Dan ini adalah KBLI yang ada di Sebangku. Kami memang mengembangkan sebuah video game, menerbitkan software, kemudian kami juga melakukan kursus ya, workshop dan juga kursus. Kemudian ada aktivitas pemrograman dan yang terakhir adalah perdagangan besar barang percetakan, gitu ya. Karena kami buatnya di board game seperti itu. Ini adalah salah satu produk kami yaitu Suta Soma yang kemarin kami mewakili Indonesia di tingkat ASEAN dan juga Asia Pasifik gitu ya. Kita lihat bareng-bareng videonya. Ini adalah membahas tentang konten-konten sejarah yang ada di Indonesia tapi dengan cara yang fun gitu ya. That all changes during times of pandemic. Children miss their opportunities to have fun and learn. This is where Sutasoma comes in. Sutasoma is more than ya, ini jadi board game. Isinya ada token-token. Interesting information about the history of tourist attraction. Sutasoma provides solution to arouse enthusiasm, improve children's motor intelligence, as well as build social bonding with family. Nah, jadi ada AR-nya gitu ya, kartunya di scan, muncul penjelasan, muncul animasinya. And you can also use the virtual reality feature to bring your child to feel the sensation of a tourist spot right at your home. With this feature, Sutasoma provides various possibilities to be applied to any various tourist attraction in Indonesia or even in the world in more interesting way. Sutasoma can help children in learning and preserving history in their way they are today. Ya, ada VR-nya juga. Their future. Because when you save the child, you save the nation. You save the child, you save the nation. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi memang game-game yang ada di Sebangku ini fokusnya ke anak SD ya. Dan alhamdulillah kami ada award dan prestasi tadi sudah saya sebutkan. Pertama kita menang di Kominfo, pernah di Kemenristek Dikti, kemarin jadi Best Educator di Malaysia, di Hannover Messe. Insya Allah kami di April ini mau ke Indonesia di Jakarta ya, ini kayak event internasional antara Jerman dan Indonesia kayak gitu. Dan juga Kemenparekraf. Kemudian kalau di universitas kami cukup banyak nih kolaborasinya dengan sekolah-sekolah dan juga dengan komunitas gitu ya. Nah, untuk program yang batch 4 ini, kami membuka ada 4 aktivitas, total itu ada 22 posisi, yang mana ini dibuka untuk 75 mahasiswa. Jadi selamat bergabung ya, teman-teman yang mau join di sini, welcome banget. Dan proses penilaiannya nanti komprehensif banget, nanti akan saya jelasin. Dan juga ada sertifikat plus 20 SKS di konversi nanti, itu setara dengan 800 jam. Gitu ya. Dan menariknya lagi di aktivitas ini bervariasi ya. Jadi ini adalah kolaborasi, kita nggak sendirian. Nanti di aktivitas 1 kita akan kolaborasi dengan namanya Selingkar. Nah, Selingkar ini akan fokus ke pembelajaran literasi anak ya. Kemudian di yang nomor 2 itu baru Sebangku. Jadi kita sekarang lagi ngembangin yang tadi ya, pusat pembelajaran anak keluarga, itu namanya nanti Marica, platform pembelajaran berbasis gamifikasi gitu. Kemudian yang nomor 3 ini dengan Fit Inline, pengembangan platform pembelajaran micro learning gitu ya. Jadi teman-teman akan diajak untuk gimana sih cara bikin LMS itu. Dan yang nomor 4 terakhir adalah pengembangan media pembelajaran bersama Nazma Office. Semuanya ini ada di Jogja teman-teman, jadi offline semua.
Dan tenang aja, nanti ada mobility-nya itu akan ditanggung oleh kementerian dan juga kalian akan dapat uang saku insya Allah gitu ya dari kementerian juga bulanan. Kemudian di platform yang pertama ya di Acinta 1 itu posisinya ada 12 dari bisa dilihat sendiri ya. Nanti ini akan saya share juga slide-nya ada di deskripsi YouTube ini. Jadi teman-teman kalau mau metanya satu-satu boleh banget. Di situ ada kualifikasi juga dan juga jumlahnya. Jadi kemarin itu di batch 3 kami hanya buka 50 tapi yang daftar 2.500. Jadi ya siapa cepat dia dapat gitu aja ya teman-teman ya biar lebih menarik aja. Dan manfaat bagi mahasiswa tadi udah saya mention, dampak nyata bagi jutaan siswa maupun perusahaan. Jadi teman-teman memang akan langsung terjun ke lapangan di sini. Nggak cuma konsep-konsep aja, uang saku bulanan tadi udah saya ini jelasin. Mentoring dan coaching itu langsung dari seorang profesional ya selama 1 semester. Dan juga magangnya offline dong. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Jogja silahkan banget ini welcome di batch 3 kemarin kita ada yang paling jauh tuh dari Makassar, dan dari Bandung, dari mana ada Solo, dari Surabaya juga ada. Jadi ya silahkan. Jadi di sini nggak cuma magang, kalian Sabtu Minggu ya masih bisa jalan-jalan, bisa kuliner gitu ya. Luar biasa. Mengenal industri yang sesuai kompetensi mahasiswa ini nice banget dan pastinya ini kontribusinya di skala nasional dan internasional. Tadi saya udah mention ya, kita di April itu ada Hannover Messe, kemudian juga Insya Allah akan ada Munas di beberapa asosiasi yang kami ikutin, jadi teman-teman bisa langsung berkontribusi di situ. Alur seleksinya ini ya nanti akan ada administrasi, itu akan dilihat dari teman-teman yang sudah submit di sana. Jadi semakin lengkap semakin bagus gitu ya. Dan di situ nanti akan ada tugas, sebenarnya tes substantifnya ini tugas-tugasnya nanti akan submit di Instagram. Insya Allah juga akan ada sudah ada penjelasannya di email ya. Jadi teman-teman akan menjelaskan sebuah video tentang kalian tuh siapa sih, kenapa kok kami harus milih kalian. Portofolionya silahkan dijelasin di situ selama 1 menit aja maksimal gitu ya. Dan itu diupload di Instagram masing-masing. Jangan lupa untuk periode seleksi ini selama sampai akhir Januari jangan di private ya Instagramnya biar kami bisa tahu nih segemes apa sih segreget apa sih para peserta magang di batch 4 ini. Dan kalau itu lolos baru nanti akan kami undang wawancara dan di situ baru nanti akan terpilih siapa yang akan magang di batch 4 ini. Baru nanti akan ada proses komitmen yang mana teman-teman harus approve di sistem atau di platformnya MSIB gitu. Kompetensi magangnya nanti akan ada 3 ya. Jadi kalau cuma knowledge itu teman-teman di kampus bisa. Tapi kalau skill ya teman-teman kursus bisa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di magang ini paling penting adalah attitude-nya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh pinter banget, skillnya jago gitu ya, tapi attitude-nya nggak bagus. Nah, nanti di sini akan dilihat nih bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan mentornya kayak gimana, dengan teman-teman kayak gimana. Jadi nggak cuma masalah pinter aja. Kalau cuma pinter aja, orang banyak di Indonesia gitu ya. Apa gunanya dokter yang keren kalau di film-film gitu kan mesti dokter itu orangnya jahat, akhirnya bikin virus, bikin macam-macam ya itu sama aja sih. Basically kita nggak butuh orang yang pinter, nggak butuh orang yang skillnya keren, tapi attitude-nya yang bagus. Nah, di magang ini teman-teman akan belajar tentang bagaimana kita bersikap, gitu ya. Dan kegiatan mahasiswanya nanti tenang aja teman-teman, nggak kita akan tuntun dari tahap perencanaan ya, nanti bentuknya OKR, Objective Key Result gitu ya. Dan selanjutnya akan ada tahap pelaksanaan, kemudian nanti teman-teman akan ngerjain dan nanti akan ada mentoring mingguan dan juga ada penilaian kinerja. Nanti akan 2 kali ya, checkpoint awal dan juga checkpoint akhir. Dan di akhir nanti akan ada tahap evaluasi. Jelas itu kurang lebih kayak gini timelinenya. Dimulai dari Februari ini nanti akan ada pembekalan di Jogja, induksi. Induksi itu teman-teman akan dikenalkan budaya organisasi yang ada di Sebangku, di Selingkar, Pitinland, dan juga di Nasma. Tentunya ini menarik semuanya. Dan nanti ada mentor mingguan itu pasti ada. Dan penilaian kinerja ini akan dilakukan setiap 2 minggu sekali ya. Dan akhirnya nanti evaluasinya akan 2 kali di April dan juga Juni. Ini rekrutmennya kurang lebih, jadi nanti akan ada penugasan video, mengisi Google Form, penilaian tugas, sampai nanti ada tes wawancara,
dan juga ini. Jadi teman-teman selama periode ini, selama Januari nanti, silahkan ini ya, emailnya sering dibuka. Jadi beberapa kali itu mereka nggak lolos cuma gara-gara nggak baca email. Jadi silahkan dibaca emailnya, stay tune, stay update. Kalau memang nggak ada di email, lihat di spam. Harus sering-sering kayak gitu. Kalau sudah ikut program yang kementerian kayak gini, karena persaingannya ngeri. 1 banding 50, bahkan 1 banding 2000. Wah, ngeri ya. Tapi ya kalau kalian lolos itu sebuah pencapaian yang luar biasa karena kalian akan dapat hype yang bagus, kemudian teman-temannya oke banget gitu ya. Dan ini learning syllabusnya kurang lebih kayak RPS gitu ya kalau di kampus. Jadi nanti semuanya mayoritas akan pakai design thinking gitu ya. Ini front end, programmer. Ini saya cepet-cepetin aja biar kalian nanti bisa baca sendiri ya. Ini karena PDF-nya sudah lengkap, jadi teman-teman bisa langsung baca aja di situ. Nah, ilustrator nanti DKV kayak gimana itu bisa dibaca di slide-nya, karena ini slide-nya banyak banget. Kalau saya baca satu-satu nanti bakal habis waktunya. Oke, saya akan loncat ke bagian pendampingan. Jadi seperti yang saya tadi jabarkan, perencanaan itu nanti akan fokus bikin OKR gitu ya. Jadi targetnya selama magang 5 bulan tuh kalian sudah ada semua dibikin di situ. Kemudian baru akan ada ini ya, target bulanannya, target sprint mingguannya kayak gimana, apa yang baik, apa yang kurang, dan apa yang perlu yang perlu ditingkatkan itu apa gitu ya. Itu nanti akan dilakukan di setiap minggu dan dikerjakan per harinya itu sudah jelas, dan akhirnya nanti ada pendampingan dan programnya itu ada evaluasi di bulanan. Jangan lupa nanti teman-teman juga akan mengisi yang ada di platform itu tiap hari harus ngisi. So, penilaiannya kurang lebih kayak gini teman-teman. Nanti ada yang pertama adalah kualitas dan kuantitas. Dan ini kualitasnya, kuantitasnya ini. Kuantitas itu targetnya contohnya 14, ada 14 tugas selama magang ini. Nanti dilihat dari 14 itu selesai berapa. Oh ternyata baru selesai 10, nah berarti itu berapa persennya gitu ya. Kemudian oh selesai 14 semuanya, berarti 100% gitu. Tapi meskipun selesai semua, kualitasnya kayak gimana itu kan kami nilai juga. Selanjutnya ada kerjasama tim. Ini nanti akan dilihat bagaimana teman-teman bisa berkolaborasi dengan tim orang-orang yang baru dengan kampus yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda gitu ya. Dan yang terakhir nanti ada keaktifannya. Jadi ini sering bolos apa enggak presensinya ya. Dan juga bagaimana teman-teman nanti akan dinilai dari fasilitator. Oh ini orangnya nggak manut kayak gitu-gitu ya. Nanti akan ada penilaiannya dan kurang lebih kayak gini contohnya. Oh ini 90, 80 sampai semuanya, dan itu akan dibobotkan. Bobotnya 30% katanya. 90, 27 terus kayak gini, jadi total nih 85,5 contohnya gitu ya. Dan itu kalau dikonversi menjadi huruf abjad jadinya A itu minimal 81 ya teman-teman. Jadi kalau yang nilainya 80, aduh kok nanggung banget nih, mau B, mau A gitu ya. Sebetulnya itu dapetnya B kan. Ya kalian bisa ngobrol nanti dengan mentornya biar ada tambahan nilai atau mungkin revisi gitu ya, tambahan tugas biar dapat nilai yang lebih gitu ya. Itu biar dapat A itu minimal 81 gitu ya teman-teman ya. Dan inilah profil mentornya, ada Kak Maya, ini dari Selingkar, itu mentor pendidikan, ada Bu Wiwi atau Bu Wiji Nur Astuti itu sekarang beliau sedang S3 di UNY, jadi teman-teman yang di Jogja nanti bisa ketemu dengan Bu Wiwit yang di Nazma, jadi di aktivitas 4. Kalau Kak Maya tadi aktivitas 1, kalau Bu Wiwit ini mentor bisnis, dan juga ada Bu Istop ini di aktivitas 3, itu di mentor riset ya dan pengembangan modul pembelajaran. Kemudian ada Kak Niken, mentor marketing ini dari Selingkar juga. Kemudian ada Fendi Tay, ini dari Sebangku. Seni Destia ini juga dari Sebangku, mentor teknologi dan juga mentor media. Jadi teman-teman di sini kolaborasinya sangat luar biasa ya. Kemudian juga ada Kak Dwi Sulistiani dan Kak Junia Cherry gitu ya. Ini mentor-mentor dan juga fasilitator yang akan bantu teman-teman. Ini kurang lebih gambarannya magang di batch 1 kemarin. Kita berawal dari OKR, bikin design thinking, itu kumpul dulu, kemudian rapat mingguan, akhirnya kita bikin event langsung ketemu anak-anaknya, waktu itu di Taman Pintar ya. Kemudian outbound, nggak lupa, ini perpisahannya, dan juga kita sempat foto bareng gitu ya di studio. Ini alhamdulillah waktu itu kita hanya 10 orang guys, di batch 1. Di batch 3 kita belum ada fotonya, memang sengaja dibuat kayak gini, tapi nanti kita akan lihat di foto selanjutnya. Nah ini kegiatan, jadi teman-teman akan langsung
berkolaborasi langsung, terjun langsung ke anak-anak. Karena kalau Marica itu kita emang fokusnya lebih ke ini ya, media untuk anak SD. Lebih kayak gimana videonya? Kita lihat bareng-bareng videonya. Ini kemarin di SDIT Baik yang ada di Jogja. Nah ini nonton dulu videonya. Nah, ini aktivitas-aktivitasnya. Oke, ini yang Marica ya, kurang lebih kayak gitu. Ini kegiatan di aktivitas ketiga. Nah, ini kemarin kita baru selesai yang di bangku di batch 3 itu ada 25 orang, alhamdulillah luar biasa semua. Dan kami tunggu ya buat teman-teman yang akan join di batch 4 karena ada satu orang bijak bilang the highest result of education is tolerance. Jadi toleransi ujung-ujungnya attitude gitu ya. Dan ini mereka gagal move on ya, sampai mereka waktu itu perpisahan di bandara pun diantar, bahkan sampai nangis-nangis. Itu hal yang gak dapet kalau kalian cuma kuliah doang gitu ya. Basically itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang paling menarik itu sebenarnya dari magang ini, kalau emang kalian bagus banget attitude-nya, skill-nya, dan knowledge-nya, berkesempatan untuk bisa kerja di tempat kami. Itu yang luar biasa sih. Mungkin itu bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Dan jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di dalam peti. Dan jika ada kata yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Saya akan Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.